Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, untuk video kali ini saya akan bagikan pada teman-teman yaitu ini loh. Nah, ini cabai sudah mulai terkena hama teman-teman ya. Nah, bisa dilihat. Nah, nanti kita akan dikondisikan ya, tentunya ya dengan organik ya teman-teman ya. Jadi kita kondisikan dengan apa? Dengan obat daun ya, pupuk daun teman-teman, dan pengendali hama. Nah, bisa dilihat ini sangat subur sekali untuk tanaman terong. Jadi di belakang rumah ini bermacam-macam tanaman teman-teman. Saya tanam di perkarangan yang 4 meter kali 3,5 ya teman-teman ya. Kita lakukan pemruningan, kita buang yang tunas airnya teman-teman ya. Nah, harapannya supaya kita lebih tumbuh lagi, lebih besar lagi teman-teman. Dan segini itu sudah mulai berbunga teman-teman ya, bisa dilihat bunganya. Nah, saya pruning juga, saya buang teman-teman ya, harapannya ya agar lebih tinggi lagi. Jadi menandakan bunga ini kalau tanah kita ini sudah subur dan penuh dengan hara, unsur hara teman-teman ya, itu kalium ya. Ya, kita lebih konsennya lagi ke pertumbuhan ya, ke vegetatifnya. Nanti kalau generatif kita baru akan apa namanya, tidak dibuang ya teman-teman ya untuk bunganya itu. Oke, nah bisa dilihat yang cabenya aja sudah kayak gini subur ya teman-teman ya. Nah, padahal ini baru mulai penanaman bibit orok-orok kemarin ya, kalau nggak salah 6 hari yang lalu teman-teman ya. Tuh sudah tumbuh, sudah banyak sekali kecambahnya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, daun bawangnya agar anakannya banyak ya kita pruning juga teman-teman gini ya. Nah, ini di belakang rumah tapi bermacam macam tumbuhan tanaman dunia tani teman-teman ya. Nah, tuh. Jadi kita ini loh, bertani itu tidak perlu lahan yang luas, lahan yang minim pun bisa bertani. Jadi untuk warga-warga yang ada di kota ini bisa menjadi ya teman-teman ya, bisa menjadi apa, menjadi motivasi bagi teman-teman yang ada di kota perkotaan. Biasa di perkotaan itu lahannya sangat minim sekali. Oke, kita kendalikan. Nah, ini untuk obatnya apa toh Pok? Jadi kita ini dunia tani ini membuat sendiri obatnya teman-teman ya. Membuat sendiri dari sangat sederhana dan simpel, sudah ada di alam. Kita tinggal manfaatkan saja teman-teman ya. Nah, oke, untuk pembuatannya obatnya apa ya, nanti kita akan sharing-sharing di video ya teman-teman ya. Seperti apa nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman, tapi sebelum ini ada buktinya ya dunia tani belum berani ya teman-teman ya. Kecuali sudah ada buktinya kalau tanamannya subur, bagus dan hambanya hilang, itu baru saya akan kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, nah, hanya itu ya aktivitas saya berkebun di belakang rumah ya. Jadi ini sangat luar biasa dan semoga bisa menginspirasi terutama warga-warga yang ada di kota ya, perkotaan, supaya apa, supaya pangan kita itu melimpah ya, hanya karena lahan sekecil ini gitu loh. Jadi tidak perlu kita beli semua ya teman-teman, tinggal petik di belakang rumah itu sudah enak ya, sudah cukup bagi saya teman-teman ya. Oke, nah kita kendalikan. Orok-oroknya pun yang awal, yang pertama dunia tani tanam itu sudah tinggi teman-teman ya. Nanti kalau sedikit lagi, tinggi sedikit lagi, kita akan panen orok-orok yang kita tanam yang pertama. Yang baru yang kecambah kita belum panen ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah setinggi itu nanti kita juga panen. Dan jangan fokus kepada ini ya teman-teman, jemuran ya, karena ya di belakang rumah terutama ya, jadi ya banyak jemuran. Oke, kita lanjut. Nah, nih, dan setelah kita sudah mengondisikan yaitu hamanya teman-teman, kita naikkan tanahnya ya. Biasanya kalau tanah yang apa, kena hujan itu kan pasti larut ya teman. Yang larut inilah yang kaya dengan unsur hara. Kita naikkan lagi agar apa, unsur haranya tidak larut dan tidak hilang teman-teman ya. Nah, kuncinya untuk bertani organik itu apa toh Pak ya? Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa ya teman-teman, kalau ada yang bertanya begitu. Jadi ini untuk sukses bertani organik itu ada di kualitas tanah teman-teman. Nah, jadi kenapa saya
menggunakan yaitu bahan seperti tumbuhan orok-orok agar apa, tingkat kesuburan tanah itu terjaga ya teman-teman ya. Jadi kita naikkan tanahnya, alatnya pun sederhana ya teman-teman ya, sangat sederhana. Nah, bisa dilihat ya tanahnya itu gembur sekali dan warnanya itu hitam. Nah, jadi warna hitam ini ada dua macam ya teman-teman ya, seperti yang video sebelumnya ya, nanti akan saya kasihkan di deskripsi teman-teman ya, nanti akan saya taruh situ dan ada di link pojok kanan teman-teman ya. Nah, itu tanah itu ada dua. Yang pertama tanah hitam itu ya, ada yang subur dan ada yang tidak. Nah, yang tidak ini penyebabnya apa? Nah, yang pasti adalah unsur haranya sangat minim ya teman-teman ya, meskipun tanahnya hitam. Yang kedua, biasanya ke tanah hitam ini itu habis galian teman-teman ya. Jadi tanah galian yang kedalamannya itu lebih dari 2 meter kita naikkan. Nah, ini yang bikin tanaman itu tidak subur teman-teman. Jadi untuk kadang saya juga heran teman-teman, kenapa kalau menanam bawang merah itu harus digali dalam lalu dinaikkan tanahnya, apa itu tidak merugikan ya teman-teman ya. Ya, jadi itu kadang masih bertanya begitu teman-teman. Jadi untuk petani-petani bawang boleh komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Rahasianya apa? Kita berbagi pengalaman di sini ya teman-teman ya. Tapi untuk dunia tani untuk saat ini menerapkan yaitu organik karena minim biaya ya teman-teman ya. Sangat menekan sekali budget pertanian itu dengan organik. Untuk rahasianya yaitu ya teman-teman hanya kualitas tanah yang kita jaga ya teman-teman ya, agar tanaman kita menjadi subur. Nah, apa tidak ada hamanya Pak untuk organik? Jadi kalau hama itu sebenarnya ada teman-teman ya, di mana-mana yaitu ada. Karena apa? Di setiap tanaman itu ya pasti ada hama teman-teman. Hal yang baik pasti ada gandengannya yaitu hal yang buruk teman-teman ya. Jadi sama seperti itu ya. Jadi kalau kita mengasih hal-hal yang baik juga ya tidak bagus untuk tanaman teman-teman ya. Kita mengasih pupuk kimia ya, terlalu berlebih juga tidak baik bagi tanaman. Jadi kita harus imbangi. Oke. Nah, kenapa saya menggunakan organik? Karena organik itu apapun itu masuk pada tanah kita. Meskipun itu hal yang baik, meskipun hal yang buruk, kita masukkan menjadi seimbang sendiri teman-teman ya. Daun bawangnya sudah mulai hijau teman-teman ya. Oke, nanti ini kalau sudah orok-oroknya sudah tinggi kita akan panen daun bawang lalu kita tanam lagi selebihnya ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini teman-teman ya. Inilah berbagai macam tanaman yang ada di belakang rumah Dunia Tani teman-teman ya. Tuh ada sawinya sangat subur dan hijau ya teman-teman, kelihatan hijau sekali. Kita naikkan lagi tanahnya yang ada di ini ya, pematangnya ya teman-teman ya, di paritnya ini ya kita naikkan, karena biasanya di situ adalah tempat berkumpulnya unsur hara yang ke bawah air teman-teman. Tuh bisa dilihat ya, tanahnya itu hijau hitam sekali teman-teman ya. Inilah tanah yang bagus sekali. Kalau kebun atau sawah kalian seperti ini, saya akan ini akan luar biasa. Karena apa? Wah, ini sangat luar biasa teman-teman, karena hitamnya ini bukan main ya, seperti terapetra ya teman-teman ya, hitam tuh. Nah, dan ada caranya teman-teman untuk membuat tanah ini supaya bisa sehitam ini, itu dengan apa? Nanti juga akan saya bagikan pengalaman Dunia Tani ke teman-teman ya nanti, tapi belum saat ini. Kita bertahap dulu teman-teman ya. Kita dari awal dulu, mulai tahapan organik itu gimana caranya agar tanaman sehat ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat videonya dan bisa menginspirasi teman-teman ya. Dan ini hanya berbagi pengalaman tentang pertanian teman-teman. Sebenarnya pertanian itu sangat simpel sekali, tidak perlu kita memakai yang namanya obat-obat apapun ya. Tanaman itu sangat simpel sekali, dan di lahan ataupun di hutan itu sudah dipersiapkan sendiri teman-teman. Nah, meskipun kadang orang itu tidak mengetahuinya ya teman-teman ya, tapi sejatinya untuk tanaman itu semuanya sudah dipenuhi oleh alam. Tinggal kita yang
memprosesnya gimana. Oke, semoga bermanfaat videonya, dan hanya itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman kali ini ya. Dan nantikan video saya tentang bertani di belakang rumah itu seperti apa. Sangat mengasihkan teman-teman ya, sangat luar biasa, dan bisa menjadi pertahanan pangan kita ya, meskipun tidak banyak tapi ini sangat luar biasa. Nah, inilah prosesnya seperti ini teman-teman ya. Untuk bertani organik, apa bisa diterapkan dengan cara yang luas Pak? Ya jawabannya bisa teman-teman ya, tapi ya dengan itu harus ekstra, karena apa, sudah terdampak zat kimia teman-teman ya. Oke, semoga itu saja yang saya bagikan, dan saya akhiri. Wal topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.